Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Selamat datang di channel Cerita Simbah. Piye kabare? Masih bernapas pakai hidung? Kali ini Simbah akan memulai sebuah cerita yang baru dari buku Kisah Tanah Jawa yang ditulis oleh tim @Kisah Tanah Jawa yang berjudul Unit Gaib Darurat. Uniknya, menariknya, sisi menarik dari cerita ini adalah cerita ini atau kisah ini ternyata berangkat dari Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang mana itu merupakan daerah asal Simbah. Kita langsung saja diawali dengan sebuah kalimat pembuka yang menarik, yaitu awalnya kau hanya akan mendengar suara bisikan. Kau tak akan bisa melihat siapapun, tapi kau bisa merasakan kehadiran mereka di sini. Pada dasarnya setiap manusia memiliki energi yang terus diserap dan dikeluarkan. Itu terjadi terus-menerus, bahkan saat sedang berdiam diri atau tertidur. Energi yang kita keluarkan akan sangat mempengaruhi tempat yang kita tinggali. Menjadi alasan mengapa kita bisa merasakan hawa tidak enak di suatu ruangan. Seperti ada kesedihan, meski secara visual ruangan itu terlihat sangat mewah dan ramai. Bisa dilihat pada rumah sakit. Tidak ada yang mengatakan rumah sakit itu jelek. Rumah sakit itu mewah, megah, bagus, super bersih, super ramai. Tapi kenapa tidak banyak orang yang betah tinggal di rumah sakit? Ya karena energi yang terpancar di sana adalah kebanyakan energi kesedihan. Siapa yang nyaman berada di rumah sakit? Pasti tidak nyaman, pinginnya cepat sembuh dan cepat pulang. Kita lanjut. Doa adalah energi positif. Kebalikan yang kita panjatkan dalam bentuk doa akan selalu ada di alam ini dan akan kembali kepada diri kita sendiri. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti keselamatan hidup, ketenangan batin, kebahagiaan hati, dihargai orang lain, pahala, hingga rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitupun sebaliknya, energi negatif sekecil apapun itu akan kembali berbalik pada diri kita sendiri. Setiap ruangan memiliki energi yang tertinggal dari pemilik energi sebelumnya. Pengaruhnya lebih kuat dibandingkan dengan energi yang datang dari pemiliknya sendiri. Jika dulunya ruangan diisi oleh banyak kesedihan, ruangan itu akan menjadi sumber energi negatif dan orang yang menempati ruangan pun akan merasakan kesedihan yang sama, bahkan bisa jauh lebih sedih. Contoh ruangan yang menjadi sumber energi negatif yang kuat adalah kamar mayat di rumah sakit. Kita tidak akan pernah melihat bagaimana bentuk energi, bagaimana energi bisa bekerja dan berproses hingga melahirkan suasana tertentu. Kita hanya akan melihatnya dalam bentuk akhir sebagai aksi atau perasaan yang kita rasakan. Namun jika kita bisa peka, kita akan menyadari bahwa efek energi yang disebabkan oleh emosi manusia itu bisa kita rasakan. Segala yang kita lakukan, entah itu pertengkaran sepele sampai masalah yang besar, akan selalu meninggalkan tanda yang abadi dan akan beresonansi berkali-kali di masa depan. Itulah mengapa jika kita mendatangi suatu tempat, kita bisa merasa bahagia, sedih atau takut, seolah flashback pada peristiwa yang pernah kita alami sebelumnya. Nanti kita akan berkenalan dengan istilah residual energy. Sebelum kita lanjut, Simbah pernah memiliki teman ya, kala itu sekitar tahun 2015 atau 2016, sudah cukup lama. Simbah mengenalnya sebagai indigo. Memang dia indigo dan ada sosok jin yang menjadi khodam, yang mendampingi dirinya sehingga membuatnya menjadi indigo. Beliau punya kelebihan yaitu bisa membaca masa lalu yang terjadi di suatu tempat. Contohnya pada waktu itu
Beliau pernah datang ke suatu bandara, kemudian beliau tiba-tiba menangis histeris, merasa sedih. Dia melihat ada pesawat kecil waktu itu, mungkin berpenumpang sekitar belasan orang, itu jatuh dan menghantam tempat dia duduk di situ. Dan dia melihat banyak jerit tangis di situ. Kemudian dia melihat banyak orang bergelimpangan dengan darah tercacar di mana-mana. Kemudian ketika dia menangis histeris selama beberapa menit, beberapa orang di sekitarnya atau teman-temannya tentu merasa bingung. Ini temanku ngapain ya? Kenapa ya? Kesambet setan apa ya? Kemudian setelah berhasil ditenangkan setengah jam kemudian, dia bercerita bahwa dia melihat ada sebuah pesawat yang jatuh yang ciri-cirinya seperti ini, berpenumpang sejumlah sekian, dan ada mayat di sana, dan di sana dengan kondisi yang begini dan begitu. Kemudian temannya itu heran, loh kok tahu? Memang kenapa? Itu adalah kejadian beberapa tahun yang lalu, entah 2 tahun apa 3 tahun sebelumnya, yang mana memang benar ada pesawat jatuh di lokasi itu dan persis ciri-cirinya seperti yang beliau sebutkan. Kemudian beliau ditunjukkan semacam foto-foto atau semacam clipping gitu ya, clipping koran begitu yang memang mengabadikan momen jatuhnya pesawat tersebut atau kecelakaan pesawat tersebut. Dan ya memang seperti itu persis yang dilihat. Itulah mungkin ya Simba berhipotesis bahwa anak indigo itu memiliki kepekaan yang tinggi sehingga dia bisa merasakan residual energi yang terjadi pada suatu tempat. Dan sehingga ketika dia menangkap residual energi itu seolah-olah dia mendapatkan gambaran atau dia berada pada momen di mana suatu kecelakaan itu terjadi. Itulah yang dialami oleh teman Simba yang kala itu pernah bercerita bahwa ya memang dia punya kemampuan untuk melihat masa lalu. Kita lanjut. Tema selanjutnya di sini membahas tentang Thorin ya. Thorin adalah bangsa jin yang tercipta dari api dan cahaya. Ia bertugas mendampingi manusia kemanapun manusia itu pergi. Dalam budaya Jawa ada yang namanya dulur papat limo pancer, yang artinya manusia itu punya 4 jin yang menemaninya sejak lahir ke dunia, termasuk jin Thorin. Lainnya adalah jin Zabar, jin Ifrit, dan jin Saka. Mereka berempat inilah yang setia menemani manusia dari lahir hingga nanti menuju kematian. Thorin memiliki banyak kesamaan dengan orang yang ia dampingi dari wajah hingga perilakunya. Thorin bertugas menggoda manusia untuk melakukan dosa. Jika manusia kemudian mendengar dan patuh pada apa yang mereka bisikkan, berarti Thorin berhasil melakukan tugasnya. Manusia sebagai makhluk paling tinggi derajatnya sebenarnya bisa memanfaatkan Thorin untuk mencari tahu apa yang terjadi di masa lalu. Seperti yang akan kami ceritakan tentang sebuah rumah sakit di Blitar. Loh, bener kan? Di Blitar ini ya TKP-nya ya. Wah serem nih, nanti kapan-kapan Simba akan melakukan shoot ya video di lokasinya. Kalau lokasinya masih ada dan tidak dibanguni dengan gedung lain. Kita lanjut. Tim Kisah Tanah Jawa meminta bantuan Dr. Frederick untuk mengantarkan kami pergi ke rumah sakit Blitar di masa lalu. Kami ingin merasakan apa yang pernah Dr. Frederick rasakan ketika itu. Peristiwa apa saja yang pernah terjadi di sana hingga bisa semenakutkan sekarang. Selamat membaca dan jangan lupa selalu membiasakan diri mengawali semuanya dengan berdoa. Sebuah kutipan kalimat dari Dr. Frederick yang menarik yaitu, "Aku akan terus mengikutimu jika kamu tidak segera menulisnya. Semua akan baik-baik saja untukku dan untukmu. Aku akan berada di sana membantumu." Wow, Dr. Frederick ya. Siapa itu Dr. Frederick? Simba juga belum tahu. Akan kita teruskan membacanya. Blitar dan sejarahnya. Mungkin sebagian dari kita sudah banyak mendengar tentang keangkeran salah satu rumah sakit tua di Blitar. Tapi sedikit yang tahu bagaimana sejarah semuanya berawal. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dari zaman penjajahan Belanda hingga Jepang ikut terlibat dalam cerita ini. Semuanya saling berhubungan kuat. Seperti pepatah, tidak akan ada hari ini kalau tidak ada sejarah di masa lalu. Sebelum Dr. Frederick membawa kita kembali menuju rumah sakit Blitar, ada baiknya kita mengenal kota Blitar yang memiliki nilai historis yang kuat. Dari raja-raja besar yang pernah menduduki Candi Penataran sampai ukiran-ukiran reliefnya yang mendunia. Pada akhirnya, dunia pun harus mengakui bahwa tanah Blitar adalah salah satu bagian
dari peradaban dunia yang sejatinya lahir di atas pengorbanan rakyat banyak. Hampir setiap zaman terdapat sejarah pertumpahan darah yang memakan banyak korban jiwa, dari kekejaman perang di masa kerajaan hingga kebengisan di masa penjajahan. Hal tersebut menjadikan Blitar sebagai kota yang memiliki energi besar yang tidak wajar dari dimensi lain. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa rumah sakit Blitar ini memiliki aura mistis yang kuat. Secara geografis, Blitar terletak di sisi selatan Jawa Timur, yang pada mulanya hamparan hutan belantara yang belum terjamah manusia. Blitar adalah hadiah berupa tanah wilayah yang diberikan kepada Nila Surwana ketika berhasil mengalahkan tentara Tartar yang pada saat itu mencoba masuk dan mengancam eksistensi kerajaan Majapahit. Blitar lahir pada abad ke-15 dengan nama Balitar atau Bali Tartar yang kemudian berubah nama hingga sekarang kita kenal dengan nama Blitar, yang berarti Tartar dengan tanah atau rata dengan tanah. Sesuai dengan sumpah dari Lembu Suro. Apa ini tulisannya? Susah dibaca. Kendiri besok. Oke, Kendiri besok bakal petuk piwales kusing mekaping. Yaiku Kendiri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi kedung. Artinya apa ya? Wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan memperoleh balasanku yang amat besar. Kediri bakal jadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, Tulungagung akan menjadi perairan dalam. Kalau Blitar jadi latar itu sejarahnya tidak lepas dari Gunung Kelut ya, karena kalau Gunung Kelut muntah gitu kan atau batuk gitu kan pasti kenanya ke Blitar ya. Kalau Kediri jadi kali mungkin karena pelebaran Sungai Brantas bisa jadi, atau Sungai Brantas yang banjir karena Sungai Brantas juga besar. Sedangkan Tulungagung akan menjadi perairan dalam, kemungkinan ya daerah lautnya akan masuk ke daratan. Kita lanjut. Pada sumpah dari Lembu Suro itu dijelaskan bahwa Blitar akan menjadi daratan, dengan kata lain berarti rata dengan tanah. Sebagai salah satu bangunan bersejarah yang terkenal di Blitar, Candi Penataran kali pertama ditemukan pada tahun 1815 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Letnan Hindia Belanda yang berkebangsaan Inggris. Raffles tiba di Pulau Jawa pertama kali pada tahun 1811 dengan jabatan pertamanya sebagai Lieutenant Governor of Java yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jenderal Inggris di India yang pada waktu itu dipimpin oleh Lord Minto. Minto itu nama Inggris ternyata. Saya kira Minto itu nama Jawa ya. Lord Minto. Wah ini seru ya, kita lanjut. Lord Minto atau Sir Gilbert Elliot Murray, susah namanya. Zaman Joko gitu kira-kira malah mudah bacanya. Saat meninggal posisinya langsung digantikan oleh Raffles. Bersama dengan dokter, susah lagi ini dibaca. Dr. Horsfield ya, sebagai ahli ilmu alam, Raffles mengadakan kunjungan ke Candi Penataran. Hasil kunjungan tersebut kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul History of Java yang terbit dalam 2 jilid. Candi Penataran pernah dijadikan tempat bersatunya kerajaan-kerajaan Nusantara yang secara bertahap ikut membantu membangun candi tersebut, yaitu Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan yang terakhir yaitu Kerajaan Majapahit. Salah satu fungsi Candi Penataran yang waktu itu adalah tempat naik tahtanya para raja dan upacara pemujaan, meminta perlindungan agar terhindar dari mara bahaya letusan Gunung Kelut. Loh, bener kan? Gunung Kelut ini ya, masih ada hubungannya dengan Gunung Kelut. Selain itu, konon katanya di Candi Penataran, Gajah Mada pernah mengucapkan sumpah palapa yang isinya ingin mempersatukan seluruh kerajaan di Nusantara. Di candi ini kita dapat menemukan beragam relief yang menjelaskan beragam budaya di dunia. Salah satunya yaitu cerita Panji. Relief tersebut menggambarkan seorang laki-laki yang sedang menggunakan tekes atau penutup kepala. Tekes yang dikenakan laki-laki itu mirip dengan tekes yang digunakan suku Maya di Amerika Tengah. Digambarkan juga terjadi pertempuran antara pribumi atau Nusantara melawan pasukan benua Amerika.
sebuah misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Bukti lainnya adalah ditemukannya tanaman kaktus pada relief di Candi Penataran. Kita tahu bahwa tumbuhan kaktus yang berasal dari benua Amerika pada saat itu belum masuk ke Indonesia. Ada juga arca kepala dengan lidah menjulur mirip seperti yang ada di mana ini? Di Tlaltekutli ya, Meksiko. Masih banyak bukti lain yang menandakan kedatangan mereka ke Candi Penataran. Berbagai negara di belahan dunia seolah pernah ditaklukkan oleh penguasa Candi Penataran pada waktu itu. Dari bukti relief dan arca yang ada pada Candi Penataran menandakan peperangan besar pernah terjadi di atas tanah Blitar. Peperangan yang tentunya memakan korban yang tidak sedikit. Beralih pada masa pra-kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1723, Blitar berhasil jatuh ke tangan Belanda sebagai hadiah karena dianggap ikut berjasa dalam memenangkan perang saudara di masa Amangkurat. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Blitar hidup dalam penyiksaan yang menyedihkan hingga memakan banyak korban baik jiwa maupun harta. Korban perang pada masa penjajahan Belanda pada waktu itu banyak dilarikan ke rumah sakit Blitar. Sampai akhirnya pada tahun 1942 Jepang datang dan berhasil menduduki Blitar, termasuk mengambil alih rumah sakit Blitar di tahun berikutnya. Penderitaan rakyat yang dialami pada masa penjajahan Jepang membuat Soekarno pada waktu itu mengambil inisiatif untuk menyiapkan strategi perang. Salah satunya adalah dengan menjaga eksistensi peta yang dianggap sebagai kekuatan penting untuk merebut kemerdekaan. Soekarno dikabarkan sempat bertemu dengan Suprijadi untuk membahas strategi sebelum pemberontakan peta terjadi. Meski pada akhirnya diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat, sosok Suprijadi tidak pernah muncul lagi sejak pemberontakan peta ya. Nih sebentar lagi 10 November ya, diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di Blitar biasanya ada peringatan pahlawan itu haul ya, Soekarni. Soekarni itu adalah pahlawan nasional dari Blitar. Loh kok Simbah tahu ya? Tahu ya, karena ikut upacara ya. Kita lanjut ya, masih panjang ceritanya. Pemberontakan peta terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Dianggap sebagai pemberontakan paling mengerikan selama Jepang berkuasa di Indonesia. Pada saat itu juga bendera Indonesia berhasil dikibarkan untuk pertama kali. Parto Harjono adalah anak buah dari Suprijadi yang berhasil mengibarkan bendera Indonesia di asrama peta. Suprijadi dinyatakan hilang pada 15 Februari 1945, sehari setelah pemberontakan peta. Tentang hilangnya Suprijadi hingga kini tidak ada fakta yang bisa membuktikan. Ada yang mengatakan bahwa Suprijadi telah meninggal dunia, seperti menurut Sukiyarno, salah satu anggota peta yang menuturkan bahwa Suprijadi telah tertangkap dan dijadikan Jepang sebagai tahanan Romusa di tambang batubara di Bayah, Lebak, Banten. Dia menambahkan, saat masih menjadi tahanan Romusa, Suprijadi meninggal di rumah Adi Munandar karena sakit diare. Namun yang menjadi pertanyaan ketika Adi Munandar tidak bisa menunjukkan di mana Suprijadi dimakamkan. Bahkan pemerintah pun gagal menemukan Suprijadi setelah mencoba membentuk panitia untuk mengungkap kasus Romusa di Bayah. Menurut tim ahli yang dibentuk pemerintah pada saat itu, tanah di wilayah Bayah bisa menghancur leburkan sisa-sisa tulang yang terkubur hingga tak bersisa. Bisa jadi itu juga yang terjadi pada jasad Suprijadi. Seandainya tidak ada lagi saksi atau bukti lain yang menguatkan keberadaan Suprijadi, mungkin bisa kita simpulkan sendiri bahwa Suprijadi sudah dinyatakan meninggal dunia. Namun muncul beberapa orang saksi yang mengatakan bahwa Suprijadi masih hidup hingga saat ini. Pemberontakan peta adalah pemberontakan pertama yang berhasil dilakukan oleh tentara didikan Jepang dan tercatat sebagai pemberontakan yang paling banyak memakan korban jiwa. Kebanyakan korban pemberontakan peta pada waktu itu dilarikan ke rumah sakit Blitar.
Bicara Blitar tidak pernah lepas dari bangunan bersejarah yang juga tidak kalah penting dan berpengaruh, yaitu makam Bapak Proklamator Insinyur Soekarno. Semula, makam Soekarno ini milik Yayasan Mardiwaloyo yang kemudian diserahkan kepada pemerintah lalu berubah nama menjadi Taman Makam Pahlawan Karangmulyo. Tidak berhenti sampai di sana, pemerintah kemudian berencana mempercantik makam Soekarno dengan memindahkannya ke Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya hingga sekarang. Soekarno dianggap punya pengaruh besar atas pemberontakan peta. Meski tidak ikut turun langsung berperang, ia menjadi pemikir strategi perang bersama Supriyadi. Soekarno dikenal memiliki ilmu spiritual yang sangat tinggi. Beliau dipercaya sering pergi ke Gunung Kelut untuk melakukan semedi. Konon katanya ia pernah mengalahkan sosok jin di Gunung Kelut saat tengah bersemedi. Karena kalah, jin itu kemudian berbalik menjadi pengawalnya. Nah, kalau ini Simba pernah dengar ini. Konon katanya ya, karena Simba juga belum lahir ya pada masa itu. Jin penunggu Gunung Kelut yang dikalahkan oleh Insinyur Soekarno itu berdiam di Cacing Kanil. Cacing Kanil itu ada di dalam tongkat komando yang dibawa oleh Insinyur Soekarno kemana-mana. Ya, itulah kenapa ada suatu momen ketika tongkat komando tersebut tertinggal pada rapat ya PBB di luar negeri, kemudian seluruh peserta rapat itu tidak ada yang bisa mengangkat tongkat komando tersebut. Maksudnya itu mengangkat tuh hanya ingin mengembalikan ke hotel, ke tempat beliau istirahat. Tapi karena tidak ada yang kuat mengangkat, akhirnya Insinyur Soekarno dipanggil kembali gitu. Yang kurang lebih kalimatnya, "Hei Pak Karno," gitu kan. Ini tongkat komandomu ketinggalan nih di meja rapat, tolong diambil karena semua peserta rapat nggak ada yang kuat mengangkatnya. Kurang lebih kalimatnya seperti itu ya. Ini masih menjadi misteri, dan sekarang kemana perginya tongkat komando itu pun juga tidak ada yang tahu. Nah, inilah ya menariknya sejarah. Kita lanjut. Sebagian warga Blitar masih percaya kalau jin tersebut kini mendiami lukisan Soekarno yang sedang berdiri dengan mengenakan jas sambil membawa keris di tangan kirinya. Lukisan yang unik dan menarik itu terdapat di Museum Bung Karno di dalam kompleks makam Bung Karno. Nah, ini kalau Anda melihat ada namanya lukisan berdetak ya, yaitu yang dimaksud dalam buku ini ya. Apakah memang setelah menempati tongkat itu kemudian berpindah ke dalam lukisan? Wallahu alam. Pernah nggak Mbah Wira melihat lukisan tersebut? Pernah dulu ya, waktu belum menjadi praktisi. Kalau sekarang setelah menjadi praktisi pernah nggak? Kebetulan kok belum pernah ya, karena belum sempat. Nah, ini kalau makan bakso di depan makam malah sering ya, tapi kalau untuk melihat lukisannya masuk ke makam kok belum ya, belum sempat, belum keturutan. Kita lanjut. Gunung Kelut salah satu gunung teraktif di Indonesia yang terakhir meletus sekitar 5 tahun lalu. Ia memiliki besaran letusan dari level 5 hingga level 8. Artinya letusan Gunung Kelut bisa mengancam masyarakat sekitar. Itu yang menjadi salah satu alasan mengapa dibangun Candi Penataran sebagai tempat pemujaan agar dapat menangkal bahaya letusan Gunung Kelut. Terakhir meletus seingat Simbah adalah tahun 2014 ya, tahun 2014. Kala itu Gunung Kelut meletus, abunya sampai Jogja. Nah, ini yang Simbah ingat ya. Kita lanjut. Letusan Gunung Kelut kadang bisa dikaitkan masyarakat sebagai tanda lahirnya pemimpin besar. Contohnya Hayam Wuruk yang lahir pada 1334 adalah Raja Majapahit yang berhasil menyatukan Nusantara pada masanya. Contoh lain, pada tahun 1901, 2 minggu setelah Gunung Kelut meletus, lahirlah Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Tamat ceritanya sampai sekian, akan Simba lanjutkan mengenai Rumah Sakit Blitar. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di channel berikutnya, di konten berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa dengarkan channel Cerita Simbah.